Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini rekan-rekan kami guru hebat, calon guru penggerak angkatan 7, ada Bu Meta Trisnawati dan Ibu Anggi Dwi Putri. Alhamdulillah kita hari ini bertemu bertatap muka walaupun secara virtual. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama untuk melakukan latihan coaching, ya. Namun sebelum melakukan latihan coaching ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama ya kita perkenalan dulu tentunya. Saya Daryanto di sini akan bertindak sebagai pengamat yang akan mengamati Bu Meta dan Bu Anggi yang akan melaksanakan coaching. Nah, yang bertindak sebagai coach di sini adalah Ibu Anggi Dwi Putri, sedangkan sebagai coach itu adalah Ibu Meta Trisnawati. Seperti itu ya, Ibu-ibu. Betul? Oke. Baik, sebelum kita mulai latihan coachingnya, tadi sudah perkenalan singkat ya yang bertindak sebagai pengamat, coach dan coach. Selanjutnya nih, ya ada beberapa hal yang akan kami amati sebagai pengamat tentunya ya, yang akan diamati yang kaitannya nanti ke kompetensi seorang coach gitu. Jadi kepada Bu Anggi Dwi Putri sebagai coach ini ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan dulu nih Bu Anggi ya. Ini pertanyaannya nanti ngarahnya ke rubrik-rubrik penilaian nanti Bu Anggi, seperti itu. Jadi yang pertama Bu Anggi ya, dari rubrik penilaian yang akan saya kembangkan ini, yang pertama tentu ya kita akan melihat alur dari percakapannya sendiri pada saat coaching gitu ya. Masih ingat ya Bu Anggi dan Bu Meta ada alur Tirta ya. Ya, alur Tirta yaitu tujuan ya, kita identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab ya. Jadi semoga nanti alur Tirtanya ini akan nampak dan kelihatan pada proses coachingnya nanti ya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh Bu Anggi sendiri sebagai seorang coach ya, itu nanti akan kita amati juga. Nah, itu rubrik yang nanti akan saya amati sebagai pengamat dalam sesi coaching ini ya. Dan pada kesempatan ini boleh saya bertanya dengan Ibu Anggi, kompetensi apa nih Bu Anggi sebagai coach yang akan dikembangkan dalam latihan coaching kali ini Bu Anggi? Baik, terima kasih Pak Daryanto. Di sini saya sebagai coach, insya Allah kompetensi yang akan saya kembangkan itu sesuai dengan kompetensi yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu adalah tentang kehadiran penuh. Lalu kemudian yang kedua kita kompetensi pendengar sebagai pendengar aktif. Lalu akhir yang ketiga itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya pada kesempatan coaching ini yang akan kita kembangkan ya Bu Anggi. Ya, ada tadi kehadiran penuh,
kemudian sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini kompetensi yang akan kita amati ya dari Bu Anggi sebagai seorang coach. Nah, dari ketiga kompetensi ini ya tentu ada kompetensi yang secara spesifik akan kami amati nih sebagai pengamat, dan tentunya juga ini yang nanti bagian yang paling dikembangkan oleh Ibu Anggi sendiri. Kompetensi apa itu Bu Anggi dari tiga tadi, Bu? Baik, dari ketiga kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan mengambil salah satu kompetensi yang akan diobservasi secara spesifik, yaitu kompetensi yang ketiga dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi dari tiga kompetensi yang dikembangkan yang secara spesifik akan saya amati sebagai seorang pengamat, dan ini yang paling urgent ya menurut Bu Anggi, yang paling mau dikembangkan ya dalam diri seorang Ibu Anggi sebagai coach itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, tentu Bu Anggi ya ketika mengajukan pertanyaan berbobot ini ada kompetensi atau ada indikator yang mengukur ketercapaian pertanyaan yang berbobot ini. Nah, apa nih Bu Anggi? Seperti apa indikator yang Bu Anggi inginkan dari pertanyaan berbobot ini supaya kita sebagai pengamat, ya saya sebagai pengamat bisa dengan tepat melihat pencapaian kompetensi dari Ibu Anggi sebagai coach. Oke, dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi, harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coaches untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Yang kedua, dari pertanyaan berbobot juga kita bisa menemukan ide-ide baru yang bisa dilakukan oleh coaches tersebut. Oke. Jadi ada dua indikator utama ya Bu Anggi untuk melihat ketercapaian kompetensi pertanyaan berbobot ini. Yaitu yang pertama tadi mendapatkan solusi ya dari masalah. Kemudian yang kedua mendapatkan ide-ide yang inovatif lah seperti itu ya Bu Anggi ya. Seperti itu. Oke, di sini sudah saya catat ya bagian kompetensi yang akan dikembangkan, kemudian yang secara spesifik yang akan diamati termasuk indikator-indikatornya ya. Oke, kalau begitu kepada Ibu Anggi sebagai coach, kemudian Ibu Meita sebagai coach, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Ya, silahkan. Oke, baiklah. Bu Meita, kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Anggi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Bagaimana dengan Bu Anggi? Alhamdulillah, sehat. Bagaimana Bu Meita puasanya? Alhamdulillah juga untuk hari kedua ini, insya Allah lancar sampai buka puasa nanti. Amin. Bu Meita, saat ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang pertemuan kita hari ini. Bu Meita, untuk pertemuan ini, Bu Meita punya keinginan seperti apa kira-kira? Keinginan saya kan sekarang lagi ada masalah tuh Bu, dalam artian mengganggu pikiran saya, karena saya kesulitan dalam membagi waktu, karena di dalam waktu yang bersamaan ada 3 hal yang saya pegang peranannya. 1 sebagai wali kelas, 2 sebagai guru mata pelajaran, dan ketiga sebagai calon guru penggerak, Bu. Kira-kira harapan Bu Meita, permasalahan ini akan seperti apa? Harapan saya nanti kalau sudah bertemu dengan Bu Anggi, saya bisa menemukan
solusi dari permasalahan saya, Bu. Jadi ke depannya saya bisa memanage waktu agar lebih baik lagi, Bu. Oke, baik. Mudah-mudahan kita bisa memberikan penyelesaian bersama ya Bu terhadap masalah yang Ibu hadapi saat ini. Dan kita juga bisa menemukan ide-ide tentang permasalahan kita itu. Kalau boleh saya tahu, masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini apa ya Bu? Kalau untuk yang sebagai wali kelas, Bu, saya kan kesulitan manajemen waktu. Jadi ketika saya harus mencari tahu tentang masalah yang terjadi di kelas, kemudian anak-anak suka membuat masalah di kelas karena ada pekerjaan. Jadi saya mengalami kesulitan kayak gitu. Karena saya takutnya nanti, karena anak kelas 8 ini kan Bu, lagi rawan-rawan. Waktu saya akan lost, Bu. Saya tidak tahu nanti kemajuan anak saya. Kemudian kalau untuk guru mata pelajaran, saya suka bingung ketika jadwal rukol, Bu. Karena kalau lagi ketemu siang, saya lagi di kelas, salah satu harus saya korbankan. Nah, begitu juga dengan tugas CGP. Ketemu dengan materi baru, saya harus menyiapkan waktu untuk membuka modul-modul yang ada di. Nah, itu saya sekarang jadi agak kesulitan, Bu. Oh, berarti begini, permasalahan yang dihadapi Bu Meta itu yang pertama, sebagai wali kelas Bu Meta bingung menghadapi kondisi anak-anak perwalian Ibu saat ini, di mana kelas perwalian yang Ibu alami sekarang yaitu kelas 8, lagi masa puber ya Bu ya. Ya. Lalu sebagai guru mata pelajaran pun Ibu menghadapi masalah Ibu bingung membagi waktu antara jam mengajar dengan kegiatan Ibu sebagai calon guru penggerak. Nah, di guru penggerak pun Ibu juga bingung pada saat terjadinya ruang kolaborasi, pada saat kita meet atau pada saat mengerjakan tugas-tugas online kita. Seperti itu, Bu? Ya, betul Bu Anggi. Dalam satu waktu saya kadang mentok, Bu, mana yang harus saya dulukan. Karena tiga-tiganya harus saya kerjakan secara maksimal kan, Bu. Ya, memang sebagai guru kita harus melakukan sesuatu yang semaksimal mungkin. Begini Bu Meta, kira-kira pandangan Bu Meta, penyebab yang bisa Ibu lakukan untuk bisa menyelesaikan 3 permasalahan Ibu agar Ibu bisa memanage waktu atau membagi waktu antara ketiga permasalahan yang sudah Ibu hadapi. Apa yang bisa Ibu lakukan? Yang saya lakukan, yang pertama Bu ya, saya akan melakukan pendekatan dulu ke anak perwalian saya. Saya harus menceritakan kondisi saya kepada mereka. Jadi ketika mereka berhadapan dengan masalah, mudah-mudahan karena mereka tahu kondisi saya, mereka bisa menyelesaikannya sendiri, tidak perlu melalui saya. Kemudian kalau memang masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh mereka sendiri, harus saya yang menangani, mungkin saya akan minta bantuan dengan guru BK, Bu, karena pada dasarnya antara saya dengan guru BK merupakan kolaborasi, Bu ya. Jadi apa yang terjadi di kelas, saya selalu berusaha untuk mengupdate dengan guru BK. Itu kalau untuk di kelas perwalian saya. Tapi kalau untuk guru mata pelajaran, saya harus berkolaborasi dengan pihak sekolah, Bu, terutama wakakurikulum. Karena kalau saya meninggalkan kelas dengan tidak ada info ke wakil kurikulum, saya takutnya nanti di kelas itu tanpa pantauan saya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pihak sekolah pun akan bertanya kemana saya. Jadi saya mungkin langsung ke
wakakurikulum. Jadi dengan wakakurikulum saya paling wakakurikulum nanti minta bantuan dari guru piket, Bu. Nah, kalau untuk masalah CGP yang materi-materi itu ketika saya ada jam kosong karena selama 1 minggu tidak semuanya full, Bu, ada jam kosongnya. Itu mungkin saya akan memanfaatkan waktu di jam kosong ketika tidak mengajar, Bu. Dan kalau memang mentok, saya juga harus komunikasi dengan pihak sekolah, Bu, dengan kondisi saya. Jadi dengan konfirmasi ke pihak sekolah, mudah-mudahan tiga-tiganya bisa saya laksanakan, Bu. Itu, Bu. Oke. Berarti Bu Meita sudah sangat luar biasa. Ibu sudah bisa mengidentifikasi, artinya Ibu bisa mengetahui apa saja yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang telah Ibu hadapi. Dan saya yakin Ibu Meita bisa menyelesaikan permasalahan Ibu. Pernahkah Bu Mita melakukan atau melakukan semacam treatment-treatment tertentu untuk menghadapi permasalahan yang sudah Ibu lakukan tadi atau yang telah Ibu lakukan tadi? Kalau untuk treatment sejauh ini pernah, Bu, tapi saya merasa belum maksimal, Bu. Karena untuk melakukan treatment paling tidak sebelum dengan sesudah itu kan ada perbedaan, Bu. Nah, karena kondisi yang seperti ini, saya belum maksimal, Bu, untuk melakukan treatment. Kira-kira treatment apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Walaupun Ibu tadi merasa belum maksimal, seperti apa treatmentnya? Paling saya melakukan treatment pendekatan dengan anak, Bu, ya. Bagaimana biar semuanya terkondisikan secara maksimal dan juga ke pihak sekolah, Bu. Itu paling, Bu. Ibu kan udah melakukan treatment dengan pihak sekolah nih. Bagaimana kira-kira tanggapan sekolah? Kalau sekolah, selama saya mengikuti ini semua, sekolah support, Bu. Pernah saya ngomong waktu itu dengan Ibu Kepala Sekolah, katanya ya diusahakanlah maksimal, karena sayang katanya. Apalagi ini kan sudah separuh jalan. Dua apa ketiga, kalau tidak salah yang kemarin tidak aman, berarti yang sebelumnya itu saya keteteran, benar-benar keteteran, karena ketika mau didatengin Bu Ika saya belum siap apapun. Saya ngomonglah dengan pihak sekolah karena minta bantuan dalam artian supportnya. Itulah dijawab dengan pihak sekolah, dengan Ibu Kepala Sekolah waktu itu, semangat katanya, harus diselesaikan, jangan menyerah, seperti itu, Bu. Oke, alhamdulillah berarti ya kalau pihak sekolah sangat-sangat mendukung kegiatan CGP yang Ibu lakukan, di mana Ibu juga bisa dikasih semangat untuk menyelesaikannya sampai akhir, lalu Ibu juga disupport dalam hal menjadi wali kelas dan guru mata pelajaran. Nah, baiklah, Bu. Saat ini kira-kira Bu Meita untuk manajemen waktu yang telah Ibu lakukan, ya, manajemen waktu yang telah Ibu lakukan antara sebagai wali kelas, calon guru penggerak, dan guru mata pelajaran, dalam skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Ibu berada di rentan berapa? Kalau untuk sekarang, Bu, saya mungkin masih berada di rentang nomor 7, Bu.
Oh, berarti itu udah masuk ke ranah udah rentan yang cukup bagus ya, Bu. Tinggal Ibu perbaiki lagi. Nah, kira-kira, Bu, alternatif supaya eh, manajemen waktu Ibu yang telah Ibu lakukan tadi bisa menjadi lebih baik dari rentan angka 7, kira-kira Bu Meta menemukan hambatan tidak dalam hal tadi, dalam hal memanage waktu dalam tiga tiga kegiatan sekaligus seperti itu, hambatan yang Ibu hadapi saat ini? Pasti ada Bu untuk hambatan. Yang jelas kondisi badan juga ya Bu ya. Karena untuk menghadapi ketiga hal itu kan semuanya menggunakan ini. Jadi terlihat betul kalau lagi lelahnya itu kan Bu ya. Itu hambatannya Bu. Jadi yang jelas saya harus memotivasi diri. Memotivasi diri bahwasanya saya harus bisa kayak gitu Bu. Karena lingkungan sekitar saya baik sekolah, teman-teman semuanya support kayak gitu kan Bu. Jadi saya harus menguatkan diri saya sendiri, memotivasi saya sendiri bahwasanya itu semua bisa saya lakukan kayak gitu Bu. Walaupun ada kalanya namanya kondisi badan ya Bu ya. Ada kalanya kalau lagi kecapean ya ngedrop karena di sekolah dari pukul 7 sampai 15.40 ditambah lagi dengan yang lainnya seperti itu Bu. Baik Bu, Ibu luar biasa berarti ya, bisa, semoga dari permasalahan yang sudah Ibu identifikasi tadi, Bu Meta bisa memiliki gambaran-gambaran atas solusi atau penyelesaian yang telah Ibu hadapi saat ini. Jadi Ibu bisa memanage waktu lebih baik lagi dari sekarang, baik sebagai wali kelas, baik sebagai calon guru penggerak, baik sebagai mata pelajaran. Dan jangan lupa juga Bu ya, kesehatan tetap nomor 1. Insya Allah Bu. Oke, jadi Bu Meta tahu kan solusinya tadi, Bu Meta sudah tahu solusinya tadi. Kira-kira Bu Meta, setelah Bu Meta tahu nih solusi yang harus Ibu hadapi ke depannya agar Ibu bisa dan mampu memanage waktu sebaik mungkin. Nanti targetnya Bu Meta bisa memanage waktu yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Dari angka 1 sampai 10, kira-kira Bu Meta ingin berada di angka berapa? Supaya manajemen waktu Ibu jauh lebih baik dari sekarang. Kalau tadi 7 mungkin naik 1 Bu, 8 atau 9 lah maksimal. Kalau 10 rasanya enggak mungkin Bu. Paling naik 1 jadilah karena saya jangan sampai meninggalkan kelas, jangan sampai anak perwalian saya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan jangan sampai CGP saya C-nya tidak hilang Bu. Nah, jadi mudah-mudahan semuanya tercover Bu, karena kalau melihat jadwal kita Loka 7 itu bulan Juli, berarti pas dengan anak-anak, tidak lama dengan anak-anak kenaikan kelas. Mudah-mudahan semuanya maksimal Bu, jadi saya melepaskan mereka dengan senang hati kayak gitu Bu. Baik Bu, Ibu sungguh luar biasa ya, seperti berarti berada di kira-kira di angka 8 atau 9 ya Bu, kalaupun 10 mungkin agak luar biasa sekali ya, kita manage waktu, membagi waktu, belum ditambah juga tugas kita sebagai ibu di rumah, istri di rumah ya Bu ya. Tapi insya Allah Bu, saya yakin Bu Meta bisa melakukan itu semua ya. Dan untuk mewujudkan tadi, kira-kira strategi apa yang akan Ibu terapkan supaya yang Ibu inginkan tadi bisa berjalan lebih, Ibu bisa manage waktu, dan Ibu bisa menaikkan target Ibu yang tadinya 7 menjadi 8 atau 9.
Mungkin strategi saya yang pertama, Bu, saya akan selalu koordinasi, Bu ya, baik dengan pihak sekolah maupun dengan anak-anak perwalian saya. Kemudian yang kedua, saya akan semakin rajin bertanya, Bu, dengan teman-teman sesama anggota CGP. Karena kalau saya tidak bertanya, saya akan ketinggalan info. Kemudian kalaupun saya ketinggalan info, saya harus mengejar kayak gitu kan, Bu. Kemudian yang rasanya saya itu semua, Bu. Jadi walaupun dalam waktu bersamaan, jadi saya akan terus memotivasi diri saya sendiri bahwasanya saya bisa melalui itu semua. Walaupun mungkin saya seperti ikan yang tidak ketemu air, Bu. Tahu kan, Bu, kalau ikan ketemu air kan, Bu. Nah, jadi ada kalanya saya merasa, ya Allah, sanggup dah kayak gitu kan. Apa malam kayak gitu kan, mata sudah kayak digentolin apa kayak gitu kan, pikiran kadang sudah tidak fresh lagi kan, Bu ya. Walaupun memang grup call itu tidak tiap hari, 2 kali Bu ya dalam satu modul, tapi membutuhkan pemikiran yang fresh kan, Bu, biar dapat ide-ide cemerlang, biar apa yang disampaikan dengan teman dan juga dengan fasilitator bisa saya rekam. Itu saja, Bu, untuk sementara. Baiklah Bu, luar biasa sekali jawaban Ibu, strategi-strategi yang Ibu lakukan juga sangat baik. Dan yang paling penting itu tadi kata Ibu yang saya ambil itu adalah Ibu bisa memotivasi diri Ibu sendiri untuk untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa memanage waktu menjadi waktu yang seminim mungkin dengan kapasitas atau fasilitas yang sudah kita berikan. Oke, kira-kira Bu ya, strategi-strategi yang tadi sudah Ibu jelaskan nantinya bisa saya lihat ada kemajuannya dalam berapa lama? Paling, Bu, sekarang kan lagi bulan Maret, paling kalau mau melihat hasil ya 3 bulan ke depan kan, Bu. Jadi ketika anak bagi rapot, kemudian ketika selesai sampai loka 7 kayak gitu. Kemudian kalau sebagai guru mata pelajaran sampai selesai semesteran dan saya memberikan nilai kepada anak-anak kayak gitu, Bu. Oke, baiklah Bu Meta. 3 bulan yang akan datang, saya akan lihat strategi yang telah Ibu jabarkan tadi terkait dengan manajemen waktu yang menjadi permasalahan Ibu sebelumnya. Kemudian untuk 3 bulan berikutnya, kira-kira siapa saja yang bisa menjaga komitmen Ibu untuk mewujudkan rencana yang telah Ibu susun ini? Yang pertama saya sendiri, kemudian siswa yang saya ajar, baik perwalian saya maupun guru mata pelajaran sebagai guru mata pelajaran, kemudian pihak sekolah. Jadi dengan selalu berkolaborasi, mungkin semuanya bisa saya laksanakan secara maksimal. Ya, baiklah Bu, berarti diri Ibu sendiri yang bisa menjaga komitmen Ibu, lalu yang bisa membantu Ibu juga adalah guru mata pelajaran, kemudian pihak sekolah yang bisa membantu Ibu. Mungkin itu saja Bu. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat segera terwujud dalam waktu 3 bulan ke depan. Insya Allah. Amin. Ya. Kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching ini ya Bu? Rasanya senang
plong Bu, karena yang selama ini mungkin saya pendam Bu ya, karena untuk berbagi cerita kan tidak bisa kepada semua orang karena mereka tidak merasakan apa yang saya rasakan kayak gitu kan Bu, yang dimana mereka hanya melihat seperti ini, seperti itu. Tetapi ketika saya bercerita dengan Ibu, kemudian saya mendapatkan solusi, kemudian saya mendapatkan semangat, saya merasa lebih senang, Bu. Jadi kayak dapat suntikan amunisi. Jadi untuk menyelesaikan itu semua, jadi saya tambah semangat. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah Ibu, semoga semua yang kita harapkan, yang Ibu harapkan dapat terwujud. Saya tunggu cerita baiknya, berita baiknya di kemudian hari, dan semoga Ibu menjadi orang atau guru yang bisa memanage waktu dimanapun, apapun, dan kapanpun permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, itu bisa dan dapat kita selesaikan. Ya, Bu. Terima kasih Bu Anggi ya atas waktu dan kesempatannya mau mendengarkan cerita yang saya hadapi. Baik Bu, terima kasih juga Bu Meta sudah mau berbagi dan kita juga saling berbagi informasi apa yang bisa kita lakukan. Sampai bertemu lagi di 3 bulan berikutnya setelah Ibu selesai menjadi wali kelas, setelah selesai menjadi guru mata pelajaran, dan lalu setelah selesai menjadi calon guru penggerak dan calonnya hilang menjadi guru penggerak ya Bu. Insya Allah, amin. Ya Bu. Saya tunggu cerita baiknya. Bu. Sampai ketemu lagi, Bu. Terima kasih Bu Meta untuk kesempatan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak. Ini Alhamdulillah Bu Anggi dan Bu Meta, beri aplaus dulu kita sama-sama. Oke. Alhamdulillah. Oke. Jadi Bu Anggi dan Bu Meta ini sudah melakukan praktek coaching ya. Alhamdulillah kami sebagai pengamat ini tentunya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ya. Ada catatan-catatan yang jelas terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Anggi dan Bu Meta ini ya. Ya Alhamdulillah nih. Ini kami sudah memegang ya beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Tentunya ini berkaitan dengan rubrik penilaian di awal yang tadi sudah disampaikan ke Ibu Anggi ya sebagai coach ya Bu Anggi ya. Jadi yang pertama itu tentang alur tirta ya. Jadi alur tirta yang menjadi pedoman kita dalam melakukan coaching ini baik Bu Anggi maupun Bu Meta ya. Saya yakin sudah merasakan bahwa alur tirtanya ini dapat, betul ya ibu-ibu ya. Ya. Jadi kalau dilihat dari dilihat dari apa misalnya mengidentifikasi tujuan yang pertama, ini dari Bu Anggi juga sudah tampak ya untuk yang mengidentifikasi tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan ya. Dari alur percakapannya juga sudah dapat, sudah diperlihatkan ada di pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke menanyakan permasalahan atau identifikasi dari permasalahannya Koace, dalam hal ini adalah Ibu Meta. Kemudian juga rencana aksi juga, Bu Anggi juga sudah melontarkan beberapa pertanyaan yang mengarah ke jawaban ya, menggugah Bu Meta untuk berpikir ini kira-kira apa nih yang akan dilakukan itu ya untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga Bu Meta ketemu ini penyelesaiannya seperti ini ada solusi-solusi tadi. Jadi itu kalau dari sisi alur tirta saya sebagai pengamat melihat sudah memenuhi kriteria-kriteria untuk alur tirta yang jadi pedoman kita dalam pelaksanaan coaching. Itu yang pertama Bu Anggi ya. Yang selanjutnya yang kedua, tadi ada 3 kompetensi dalam coaching ini ya yang kita akan kembangkan, yaitu tadi pada menjadi pendengar aktif, kemudian apa namanya mengajukan pertanyaan berbobot ya, ini yang paling penting, yang pertanyaan yang berbobot ini
yang tadi ingin Bu Anggi sendiri kembangkan gitu ya secara spesifik. Ini juga kalau berdasarkan pengamatan saya ya, dari Bu Anggi ini untuk pertanyaan berbobotnya sudah dapat, namun kalau dari indikatornya sendiri Bu Anggi, kan ada tadi indikator ketercapaian pengembangan khususnya yang pertanyaan berbobot. Menurut Bu Anggi sendiri bagaimana? Apakah sudah tercapai? Kemudian bagaimana tadi pelaksanaannya menurut Ibu Anggi? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Daryanto. Menurut saya, indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan efektif yang menuntun saya ke pertanyaan itu sepertinya berbobot. Harapan saya, Bu Meta bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Nah, Bu Meta juga memunculkan ide-ide fresh atau ide-ide yang baru yang bisa atau dilakukannya dalam mengembangkan kegiatan atau bagaimana dia memanage waktu di sekolah. Salah satunya tadi dengan memotivasi dirinya sendiri dengan bantuan atau dukungan dari sekolah, pihak sekolah dan rekan sejawat. Tadi juga sudah nampak ada beberapa ide baru. Oke, jadi menurut Bu Anggi kompetensi yang secara spesifik ingin Bu Anggi kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu dari sisi indikator sudah tercapai ya Bu Anggi ya. Bu Anggi sendiri sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan efektif sehingga Ibu Meita berhasil menggali atau mencari solusi sendiri dari permasalahannya. Yang pertama, yang kedua tadi indikatornya memunculkan ide-ide segar dari Bu Meta ya. Tadi kita sudah dengarkan banyak ide-ide dari Bu Meta ya untuk pembelajaran khususnya untuk masalah yang dihadapi oleh Bu Meta sendiri. Nah, sekarang Bu Anggi ya, kalau dari kan 3 tadi itu ada ya kompetensi coaching. Nah, kalau di coaching kali ini Bu Anggi ingin meningkatkan secara spesifik kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Kedepannya nih ya, kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Anggi kembangkan gitu dari sisi coaching ini sendiri? Baik, karena kita memiliki 3 kompetensi, ya salah satunya mengajukan pertanyaan berbobot sudah saya kembangkan, namun menurut saya sih belum terlalu, tapi sudah mengarah ke sudah pengembangan. Saya ingin mengembangkan 2 kompetensi lainnya, yaitu sebagai pendengar aktif, kemudian kehadiran penuh, mudah-mudahan bisa kesampaian pada saat coaching berikutnya. Oke, baik. Jadi selain kompetensi tadi mengajukan pertanyaan berbobot, maka kedepannya Ibu Anggi ingin meningkatkan juga kompetensi secara spesifik, yaitu kompetensi menjadi pendengar aktif ya Bu Anggi ya. Jadi ya. Oke, seperti itu. Baik, jadi alhamdulillah di sini kita sudah sama-sama menyaksikan praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Anggi dan Bu Meta. Mudah-mudahan dari praktek coaching yang sudah dilaksanakan ini kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa memang coaching ini sangat diperlukan ya, apalagi di dunia pendidikan ya, demi meningkatkan kualitas pendidikan kita di tanah air ini. Oke, Ibu Anggi dan Ibu Meta, terima kasih atas partisipasinya. Saya sebagai pengamat mohon maaf bila ada salah, kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Kita tutup praktek coaching kita pada kesempatan kali ini dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, tetap sehat dan selalu bahagia. Jadi dalam kesempatan hari ini kita akan bersama-sama melakukan latihan praktek coaching di mana saya Meita Trisnawati
calon guru penggerak angkatan ke-7. Kemudian untuk bapaknya Pak Daryanto, kemudian untuk ibunya Ibu Anggi. Hari ini kita akan melakukan latihan coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana di sini saya sebagai pengamat, kemudian Pak Daryanto sebagai coach, dan Bu Anggi sebagai coach. Pak Daryanto, kira-kira apa saja yang sudah Bapak siapkan untuk melakukan coaching hari ini kepada Ibu Anggi? Ya, baik, terima kasih Ibu Meta dan Ibu Anggi sebagai coach kami pada kesempatan hari ini. Jadi di sini kami sudah menyiapkan ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan karena di sini tentunya berkaitan dengan kompetensi yang akan dikembangkan pada coaching itu sendiri ya. Jadi ada 3 kompetensi, yaitu kompetensi kehadiran penuh, kemudian kompetensi menjadi pendengar yang aktif, dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Itu kompetensi yang tentu akan kami kembangkan di latihan atau praktek coaching ini. Seperti itu Bu Meta. Oh, kemudian yang ketiga pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, Pak, kira-kira mana yang ingin Bapak lebih tonjolkan atau yang ingin Bapak lebih tampilkan kayak gitu, Pak? Oke, kalau dari ketiga ini yang ingin kami tonjolkan secara spesifik, ingin kami tingkatkan itu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, karena ya kami lihat di sini bagian pertanyaan berbobot ini menjadi inti sebetulnya dari coaching itu sendiri kalau menurut kami. Itu, Bu. Oke, pertanyaan berbobot Pak ya yang ingin Ya, betul. dikembangkan. Kira-kira Pak, indikatornya apa Pak agar pertanyaan berbobot itu benar-benar tampak atau tampil dalam praktek coaching hari ini Pak? Ya. Jadi kalau indikatornya sendiri dari mengajukan pertanyaan berbobot ini ya dilihat dari saya sebagai coach itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif. Yang pertama, di mana dari pertanyaan-pertanyaan yang efektif ini nanti akan memunculkan solusi dari permasalahan yang diajukan oleh coach. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot ini yang pertama ini dibuat seefektif mungkin ya, diramu seefektif mungkin sehingga nanti coach bisa menemukan sendiri ya dengan menggunakan alur Tirta ya, kita berusaha menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab. Nanti saya sebagai coach itu akan mengajukan pertanyaan efektif yang bisa memunculkan solusi dari masalah yang diajukan coach. Itu yang pertama, indikator pertama. Indikator kedua yaitu dari pertanyaan-pertanyaan berbobot ya akan diupayakan muncul ide-ide ya, ide-ide inovatif dari seorang coach ya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saya sebagai coach. Seperti itu Ibu Meta, ada 2 jadi indikatornya. Oke, jadi saya indikatornya satu pertanyaan efektif, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan efektif itu akan memunculkan ide-ide bagi coach. Itu saja Pak. Selamat melaksanakan coaching dengan Ibu Anggi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Ibu Meta. Oke, baik. Ibu Anggi, bagaimana Bu Anggi? Siap untuk mengikuti Siap, Pak. coaching? Oke, baik. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Oke. Daryanto. Apa kabarnya nih Bu Anggi hari ini? Alhamdulillah Pak. Oke, ya. Walaupun Ramadan kondisi tetap sehat ya Bu Anggi ya. Ya, tapi walaupun sehat kita sebagai pendidik ya terkadang dihadapkan ya berbagai masalah Bu Anggi ya. Ini dalam pertemuan kita kali ini Bu Anggi tentunya akan ada yang kita obrolkan gitu ya. Menurut Bu Anggi untuk pertemuan kita ini seperti apa nih? Ada masalah tertentu atau apa yang akan kita bisa bicarakan pada pertemuan ini? Baik Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Mohon maaf. Begini Pak.
saya itu punya permasalahan di dalam kelas pembelajaran saya. Dan saya harap setelah melakukan coaching ini, saya bisa menemukan solusi dalam kelas pembelajaran yang telah saya ajarkan. Oke, jadi Bu Anggi ada masalah dalam pembelajaran di kelas ya. Dan tentu kita berharap dari obrolan kita ini kita akan menemukan solusi gitu ya Bu Anggi ya. Nah ini yang saya senang dari Bu Anggi nih. Bu Anggi ini orangnya optimis ya. Walaupun ada masalah, yakin pasti ada solusi seperti itu. Ini luar biasa Bu Anggi nih. Ya. Jadi sebetulnya bagaimana nih Bu masalahnya Bu? Gitu. Begini Pak, akhir-akhir ini saya itu merasakan bahwa saya kurang antusias dalam belajar. Iya. Karena pelajaran saya ajar ini pelajaran matematika. Iya. Mereka itu kurang semangat dalam belajar. Iya. Terutama ini berada di kelas IPS. Iya. Nah, di situ saya merasakan kurangnya antusias siswa dalam hal belajar di pelajaran saya. Saya itu jarang sekali menemukan siswa yang aktif dalam belajar. Kemudian saya melihat di dalam pembelajaran, saya ada siswa yang tertidur. Seperti itu. Ada yang melamun. Tertidur, melamun. Juga yang main HP. Itu. Nah, pada saat saya memberikan tugas, malahan ada siswa yang sering bermain game. Nah, dan ketika tugas itu harus dikumpulkan hari itu juga, mungkin sekitar setengah dari kelas tersebut atau bahkan kadang nggak nyampe dari setengah dari siswa tersebut yang tidak mengumpulkan tugas saya. Dengan alasan tadi waktu, dengan alasan tadi macet belajarnya, dengan alasan yang beragam-agam seperti itu. Oke, jadi Bu Anggi ini menghadapi masalah siswa di kelas kayaknya kurang antusias ya Bu ya, kurang antusias belajar apalagi matematika ini ya Bu Anggi ya, kurang antusias. Tadi kemudian juga selain kurang antusias, ketika pengumpulan tugas tadi 50% ya Bu ya yang hanya mengumpulkan Bu ya, seperti itu ya Bu ya, enggak lebih kurang masalahnya itu. Oke, jadi ya Pak, yang kami tangkap ada dua masalah tadi. Nah sekarang menurut Bu Anggi sendiri Bu, kalau melihat siswa yang antusias belajarnya kurang, kemudian mereka yang mengumpulkan tugas dalam satu kelas itu paling hanya 50% gitu ya. Menurut Bu Anggi ini penyebabnya apa ya? Kenapa sih anak-anak ini bisa kurang antusias seperti itu? Kalau saya mengingat kembali kejadian di kelas saya, anak-anak itu kurang antusias, kurang semangat dalam pembelajaran saya, yaitu pelajaran matematika. Yang pertama yang pasti mereka tuh tidak menyukai pelajaran matematika. Tidak menyukai. Karena menurut mereka pelajaran matematika sulit dan tidak penting untuk dipelajari. Yang kedua, mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu membosankan bagi mereka. Terlalu monoton atau sering menggunakan metode sama atau cerita di depan kelas. Jadi itu yang membuat mereka bosan atau kurang antusias dalam pembelajaran matematika. Berarti di sini nih Bu Anggi sudah mampu nih ya, walaupun ada masalah sudah mampu mengidentifikasi. Oh ternyata anak-anak tadi yang kurang antusias itu karena menganggap tidak penting tadi ya, salah satunya Bu Anggi ya, kemudian menganggap sulit ya, membosankan dan monoton gitu ya, menurut Ibu Anggi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Anggi tadi. Nah sekarang ya saya yakin sekali ya Bu Anggi ini punya kompetensi bisa nih menemukan solusi dan menyelesaikan masalah ini. Nah sekarang ada nggak sih
trik khusus atau beberapa treatment yang pernah Bu Anggi lakukan sebetulnya di kelas untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini? Atau ada beberapa kegiatan di luar yang mungkin Ibu Anggi ikuti untuk mengatasi, menghadapi kondisi murid yang seperti ini, Bu Anggi? Iya sih, rasanya sih pernah sih Pak, rasanya saya beberapa tahun belakangan ini pada saat pandemi kan, kita dulu pandemi, kita kan tidak bertemu langsung nih dengan anak-anak. Nah, di situ kan kita sering adanya pelatihan-pelatihan online yang kita bisa ikuti, yang bisa membantu kita untuk menjadi atau menemukan pembelajaran inovatif pada saat daring. Nah, setelah masuk kembali, nah mungkin anak-anak ini mengalami penurunan belajar ini juga karena mereka dari masa pandemi yang tadinya mereka tidak belajar di kelas, akhirnya mereka belajar di kelas. Nah, itu saya juga pernah beberapa kali mengikuti pelatihan online. Salah satunya mengikuti workshop guru inovatif dari beberapa komunitas belajar. Nah, salah satunya juga komunitas yang ada di Kota Palembang, yaitu komunitas Palembang Berbagi, seperti itu, Pak. Oke, berarti Bu Anggi ini pernah ya sebelumnya ya, apalagi di masa pandemi kemarin mengikuti pelatihan-pelatihan yang sifatnya online ya, termasuk juga pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pembelajaran inovatif ya Bu Anggi ya, seperti itu. Nah sekarang Bu Anggi, ketika Ibu Anggi mengikuti kegiatan dan pelatihan tersebut Bu Anggi ya, ada tidak nih hasil ya atau apa namanya inovasi-inovasi yang bisa Ibu Anggi terapkan di kelas gini ya? Kan banyak nih tadi kami dengar nih dari pernyataan Bu Anggi, ada pembelajaran inovatif terutama ya. Ada nggak sih Bu Anggi yang bisa dipakai nih di kelasnya Bu Anggi untuk menghadapi siswa-siswa tadi yang kurang antusias gitu? Yang saya ingat sih, untuk menjadi guru inovatif itu kita harus memadukan antara kreativitas dan teladan. Kita juga bisa menjadi teladan. Nah, kemudian guru itu dituntut untuk menjadi kreatif, bervariatif, komunikatif, dan kooperatif. Sepertinya sih ada, Pak. Ya. Ya, jadi menurut Bu Anggi, ya salah satu dari hasil workshop tadi menjadi guru teladan ya, yang kreatif ya Bu Anggi ya. Gitu. Berarti Bu, artian kreatif ini seperti apa? Ada ide-ide tertentu yang dimaksud inovatif kreatif ini dari Bu Anggi sendiri mungkin? Ya. Ada Pak, mungkin saya bisa menggunakan media pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat belajar siswa, seperti itu Pak. Saya juga bisa di pembelajaran, saya juga bisa melakukan ice breaking dulu Pak. Jadi membangkitkan semangat anak-anak, kita melakukan permainan sejenak yang menarik itu. Atau saya juga bisa melakukan teknik stop, mana teknik itu bisa membuat anak yang tadinya saat, apalagi pelajaran jam-jam terakhir ini Pak, rawan sekali kalau seandainya jam-jam terakhir ketemu pelajaran matematika. Jadi dalam teknik kan kita lihat bagaimana caranya supaya kita bisa lebih stabil lagi dalam menghadapi kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi pembelajaran yang telah kita lakukan itu bisa kita lupakan sejenak, kayak seperti itu Pak, dengan teknik stop seperti itu. Nah, di pembelajaran mungkin saya bisa menggunakan proyektor, atau saya menggunakan permainan games matematika, atau menggunakan teka-teki silang ya, teka-teki matematika. Oke, jadi menurut Bu Anggi nih, dari hasil pelatihan tadi ya berusaha menjadi guru yang kreatif ya Bu Anggi ya, inovatif gitu. Bentuk kreatif dan inovatifnya itu dengan membuat media pembelajaran gitu salah satunya Bu ya. Kemudian menerapkan pembelajaran ice breaking yang menggunakan ice breaking.
Salah satunya ada teknik stop tadi itu yang Bu jelaskan ya. Nah, sekarang Bu Anggi, kalau kita balik ke belakang Bu Anggi ya, berkaitan dengan antusias dan semangat belajar murid tadi di kelasnya Bu Anggi. Kalau saya beri rentang 1 sampai 10 Bu, 1 untuk yang paling tidak antusias, 10 untuk yang paling antusias. Menurut Bu Anggi, anak-anak berada di rentang yang mana, Bu? Jujur Pak ya, Iya, Bu. dari rentang 1 sampai 10, semangat dan antusias siswa dalam pembelajaran matematika itu menurut saya berada di rentang angka 5. Angka 5, Bu ya. Angka 5 itu menurut Bu Anggi bagaimana? Angka 5 itu ya itu Pak, setengah. Oh, setengah Bisa. gitu ya. Gitu. Nah, sekarang nih dari yang Bu Anggi sampaikan nih Bu Anggi berdasarkan hasil pelatihan ya, guru inovatif tadi berusaha buat media, nanti menerapkan pembelajaran dengan teknik-teknik menggunakan ice breaking, ada teknik stop. Berarti nanti harapan Ibu Anggi dengan menggunakan teknik itu bagaimana? Harapan saya ya siswa minimal lebih menyukai pembelajaran matematika, tahu tuh bahwasannya penting dipelajari dan penting bagi kehidupan mereka. Oke. Kalau dikembalikan ke rentang tadi Bu, dari 1 sampai 10. Ya, setelah nanti Ibu Anggi menggunakan metode-metode tadi yang inovatif tadi, harapannya berubah jadi rentang berapa, Bu? Kalau harapan pengennya sih Pak ya, pengennya bisa berada di rentang angka 8 atau 9 Pak. Tapi itu sudah sangat luar biasa Pak. Mengingat ini permasalahan yang dihadapi anak IPS ya Pak. Ya, rentang 8 sampai 9-nya luar biasa, Bu Anggi ya, hampir sempurna ya. Oke. Jadi di sini tadi Bu Anggi sudah menjelaskan nih ada masalah rendahnya antusias siswa, kemudian ternyata Bu Anggi juga pernah mengikuti pelatihan, ada hasil-hasil yang bisa dibawa tadi ya. Berarti dari sini kita ya sudah menemukan nih Bu Anggi ya, bagaimana nih solusi menghadapi kelasnya Bu Anggi ya. Menurut Bu Anggi apa nih jadi solusinya yang bisa diterapkan di kelas nih? Ini keinginan saya ya Pak. Ya betul Bu. Strategi yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran matematika di kelas saya itu yang pasti yang pertama setelah melakukan kegiatan berdoa, ngecek kehadiran siswa tadi saya sudah bilang saya akan mengecek kebersihan kelas dulu biar anak-anak itu merasa nyaman berada di kelas. Lalu pada saat pembelajaran saya memberikan semacam permainan atau ice breaking agar siswa itu semangat dalam belajar. Lalu untuk membuat refresh otak mereka lagi, saya juga bisa menggunakan teknik stop dengan menarik nafas dalam-dalam, lalu mengingat apa tujuan utama yang akan dilakukan ke depannya. Nah, itu supaya anak lebih konsen lagi dalam belajar. Serta saya dalam mengajarkan matematika, saya mungkin bisa menggunakan cara yang bervariasi, setiap harinya tidak selalu monoton, tidak makan ceramah saja, di mana saya akan membuat anak itu menemukan sendiri permasalahan dan menjawab dari permasalahan mereka melalui LKPD. LKPD-nya pun enggak, kadang-kadang mungkin saya akan bisa secara online lewat pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah pernah saya pelajari. Nanti saya akan terapkan, saya akan coba terapkan nanti ini. Bisa jadi juga saya bisa mengajak anak-anak nih, mungkin mereka bosan nih berada di kelas, selalu berada di kelas belajarnya. Jadi kita belajar di luar lingkungan kelas, ya, tapi tetap berada dalam ranah sekolah kita. Nah, saya juga untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar mereka juga, saya juga bisa meminta tolong guru BK
atau teman-teman atau rekan kerja sejawat, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, yang bisa bertukar pikiran atau ide bagaimana mengatasi siswa yang seperti ini. Nah, selain itu, saya sebagai guru matematika juga akan memberikan penjelasan kepada peserta didik bahwasannya matematika itu sangat penting dipelajari siswa untuk kehidupan mereka yang akan datang lewat memberikan contoh dalam kehidupan nyata yang akan mereka hadapi. Lalu posisi guru BK di sini juga penting memberikan motivasi di kelas tersebut agar mereka lebih antusias dan lebih termotivasi lagi dalam belajar. Oke, jadi di sini Bu Anggi sudah menjelaskan tadi ya, sudah dapat nih solusinya untuk menghadapi kelas yang antusiasnya rendah tadi ya Bu Anggi ya. Sekarang Bu Anggi butuh waktu berapa lama nih untuk Bu Anggi menerapkan teknik dan strategi ini ke kelasnya Bu Anggi? Saya akan coba tapi Pak ya, baru mencoba. Ya. Saya mungkin sekitar paling cepat 2 minggu, tapi paling lama sekitar 1 bulan. Oke. Jadi 1 atau 2 minggu ya Bu Anggi ya gitu. Paling cepat 2 minggu Pak ya, paling lama kira-kira. Oke, jadi Bu Anggi maksimal tadi paling lama 2 minggu ya bisa Bu Anggi terapkan di kelas. Kemudian untuk 2 minggu ini nih Bu Anggi ya, siapa sih yang bisa menjaga komitmen Bu Anggi untuk mewujudkan rencana itu? Ya karena gini, mungkin nanti pada saat pelaksanaan ada hambatan, mungkin Bu Anggi butuh bantuan gitu. Ada yang bisa membantu Bu Anggi untuk melaksanakan rencana yang sudah Bu Anggi strategikan tadi? Sepertinya yang bisa menjaga komitmen saya itu yang pertama, yang paling utama itu adalah saya sendiri sebagai guru matematika. Lalu kemudian ada peserta didik atau siswa saya tersebut. Lalu saya bisa minta bantuan guru BK atau rekan sejawat yang guru BK sebagai motivator dan rekan sejawat sebagai pengingat. Oke, jadi kembali ke Bu Anggi sendiri ya, yang bagian utamanya nih ya Bu Anggi ya, baru nanti mengajak peserta didik, kemudian guru BK dan rekan sejawat gitu ya Bu Anggi ya, untuk menjaga komitmen bahwa strategi yang sudah Bu Anggi jabarkan tadi nanti bisa akan dilaksanakan di kelas itu ya Bu Anggi ya, betul ya seperti itu ya Bu Anggi? Ya Pak, betul Pak. Oke, ya tentunya Bu Anggi ya, saya nih pribadi berharap apa yang sudah kita obrolkan, yang sudah kita bicarakan ini, Bu Anggi sudah dapat solusi, dapat ide-ide juga. Ini bisa diterapkan ya. Nanti ini saya tunggu nih 2 minggu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Anggi ya. Seperti itu. Ya, dalam pelaksananya Bu, dalam minggu-minggu ini kalau misalnya ada kendala, nanti Bu Anggi juga bisa ngobrol-ngobrol. Nanti bisa saya bantu, bisa ya kita bahas bersama untuk menemukan solusi-solusinya seperti itu Bu Anggi ya. Ya Pak. Oke. Jadi bagaimana nih sekarang harapan, perasaan dan harapannya Bu Anggi? Sudah ngobrol, sudah dapat solusi, gitu, sudah dapat ide-ide? Iya Pak, saya merasa lega nih Pak. Saya juga senang bisa berbagi, saya bisa menemukan solusi setelah melakukan coaching dengan Bapak. Dan mudah-mudahan masalah ini bisa segera teratasi dan siswa-siswa saya, khususnya di kelas PS, bisa motivasi dan antusias dalam pembelajaran matematika. Saya juga berharap guru yang menjadi guru yang akan selalu dirindukan dimanapun saya berada. Oke, luar biasa Bu Anggi ya. Jadi ya saya juga berharap apa yang menjadi harapan Bu Anggi juga menjadi harapan saya juga pribadi seperti Bu Anggi ya. Jadi alhamdulillah sudah solusinya sudah didapatkan, kemudian Bu Anggi juga sudah merasa lebih lega ya. Mudah-mudahan nanti strateginya bisa diterapkan. Sekali lagi harapan Bu Anggi itu menjadi harapan kita semua seperti itu ya. Oke, bagaimana Bu Anggi? Masih ada yang perlu kita bahas? Cukup Pak, cukup. Oke, cukup. Baik, kalau cukup untuk
obrolan kita mungkin kita cukupkan ya. Nanti insya Allah ada waktu lagi Bu Anggi boleh ya menghubungi saya untuk membahas lagi masalah yang lain mungkin ya. Kira-kira bisa kita temukan solusinya seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Anggi ya. Terima kasih juga Pak atas masukannya. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, luar biasa ya. Plus dulu untuk kita semua hari ini. Oke, terima kasih. Jadi luar biasa sekali untuk coaching hari ini. Jadi saya sudah menyimak dari awal tadi sampai akhir. Jadi sudah terlihat alur Tirta baik dari coach yang memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian jawaban-jawaban juga dari coachingnya. Kira-kira Pak Daryanto, dari alur Tirta yang sudah Bapak terapkan tadi, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian Rencana aksi. Ya. aksi, Ya Ibu, jadi dari alur Tirta yang menjadi pedoman ya bagi saya pribadi untuk melaksanakan coaching ini sebagai coach, ini saya merasakan sudah tampak nih dari apa yang sudah saya lakukan itu ya. Di awal pertanyaan itu saya sudah menanyakan tujuan ya dengan Bu Anggi, apa sih yang menjadi tujuan dari obrolan kita. Kemudian saya juga menanyakan masalahnya ya. Jadi tujuan tadi ngarahnya ke masalah yang dijelaskan oleh Ibu Anggi. Kemudian saya berusaha menanyakan ya, menggali supaya Bu Anggi bisa mengidentifikasi masalahnya ini. Ya sudah teridentifikasi tadi masalahnya apa, berhasil teridentifikasi. Kemudian Bu Anggi juga ya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kami berhasil merumuskan rencana aksi ya berupa strategi-strategi pembelajaran tadi. Karena masalah Bu Anggi tadi fokusnya ke pembelajaran. Dan terakhir juga ditanggung jawab ya. Saya juga berhasil mengajak Bu Anggi untuk berkomitmen bahwa strategi yang sudah direncanakan ini akan dilaksanakan di kelas seperti itu. Oke, benar sekali ya. Jadi dari awal, baik dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab, berdasarkan pengamatan saya, sama seperti yang Pak Daryanto ungkapkan tadi, sama semuanya sudah terlihat dengan jelas. Kemudian ada 3 kompetensi yang benar-benar harus dikuasai ketika melakukan praktek coaching ini. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian yang kedua, mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga, pertanyaan berbobot. Nah, di awal tadi kita sudah tanya jawab. Ya, mohon maaf Bu Meta, bisa diulangi pertanyaannya tadi nge-freeze ya. Awal kita tadi kan sebelum melakukan praktek uji itu ada 3 kompetensi dasar yang akan kita tampilkan. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga itu yang ingin Bapak lebih fokuskan itu adalah pertanyaan berbobot. Betul. Menurut Bapak kira-kira dari percakapan tadi apakah pertanyaan berbobotnya sudah tampil? Ya. Jadi menurut saya Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Anggi sebagai coach itu sudah masuk kategori berbobot ya. Dilihat dari indikator tadi yang pertama itu pertanyaannya sifatnya efektif. Ya, berhasil menggali solusi dari Bu Anggi sendiri, termasuk juga tadi pada saat identifikasi solusi, kemudian memunculkan ide-ide. Itu yang kedua indikatornya, pertanyaan berhasil memunculkan ide-ide. Jadi menurut saya pribadi mengajukan pertanyaan berbobot ini sudah tampak, sudah muncul dari 2 indikator tadi. Pertanyaannya efektif dan memunculkan ide-ide, ya khususnya tadi strategi pembelajaran. Itu menurut saya, Bu. Oke,
Benar, pengamatan saya juga seperti itu. Jadi pertanyaan efektif dan juga ide-ide kreatif dari Bu Anggi juga sudah muncul ya. Jadi bagaimana dia mensiasati kelas di mana anak-anak IPS yang dia minta kumpulkan tugas, ternyata dari rentang nilai 1 sampai 10 dia Bu Anggi memberikan angka 5, kemudian dari ide-ide kreatif Bu Anggi dia berusaha agar mendapatkan angka 8 atau angka 9. Jadi menurut catatan saya dari skala 1 sampai 4, maka skala yang saya berikan untuk kegiatan latihan coaching hari ini untuk Bapak Daryanto dan Ibu Anggi itu 4. Terima Semoga kasih. pelatihan ini akan bisa diterapkan tidak hanya untuk Pak Daryanto dan Bu Anggi saja, Iya. mungkin bisa diterapkan juga untuk teman-teman Iya. sejawat. Betul, Oke, Bu, betul. untuk Mungkin ini Bu ada tambahan lagi Bu. Kan iya Pak. kalau di coaching ini kan kami atau saya cuma secara spesifik yang meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, mungkin ke depannya Bu di coaching-coaching selanjutnya kami mencoba untuk meningkatkan kompetensi kehadiran penuh Bu. Kehadiran penuh dan kalau ada lanjut lagi coaching lagi kita lanjut lagi ke menjadi pendengar aktif gitu Bu. Jadi tiga kompetensinya tercapai Bu, ditingkatkan seperti itu. Itu saja Bu. Oh, alhamdulillah ya. Jadi semakin bertahap Pak ya. Jadi Ya, Bu. kalau yang pertama hanya 1, kemudian nanti ada kesempatan lagi 2, kemudian ada kesempatan lagi 3. Jadi 3-tiganya bisa tercover semua ya, terakomodir. Ada tambahan lagi Pak? Pak Daryanto Cukup, Bu. untuk ide terangnya cukup. Oke, kalau cukup demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-temanku, Bu Meta dan Pak Daryanto dimanapun berada. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan latihan coaching, di mana sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Pada sesi kali ini saya akan bertindak sebagai pengamat, lalu Bu Meta Kusnawati akan bertindak sebagai coach, dan Pak Daryanto akan bertindak sebagai coaches. Sebelum acara coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Meta sebagai coach. Berkenaan dengan kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang coach, pada pertemuan hari ini kita akan membahas ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan mengamati proses coaching hari ini apakah sesuai dengan alur tirta atau tidak, di mana alur tirta ini terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab. Nah, semoga harapan saya juga nanti akan tampak pada kegiatan yang kita lakukan, yaitu coaching pada hari ini. Yang kedua, yaitu adalah kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach, yaitu Bu Meta. Nah, sesuai dengan rubrik penilaian yang telah yang diberikan, pada rubrik penilaian itu saya gunakan untuk melakukan pengamatan pada kesempatan hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada Bu Meta, dan kalau boleh saya tahu, pada kesempatan kali ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Oke, Bu Anggi,
Yang jelas kompetensi coaching itu ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga pertanyaan berbobot. Nah, yang akan saya kembangkan pada kesempatan hari ini adalah pertanyaan berbobot. Baik Bu, berarti secara spesifik Ibu akan melakukan atau mengembangkan pertanyaan yang berbobot untuk kompetensi coaching yang akan diterapkan pada siang hari ini. Oke, karena Ibu telah memilih spesifik indikator kompetensi pertanyaan berbobot, kira-kira indikator apa dari mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk agar tercapai tujuan yang Ibu inginkan nanti? Dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, saya berharap nanti akan muncul solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian selain itu juga muncul juga ide-ide kreatif dari beliau, karena dengan bertatap muka secara langsung dan menggali informasi, maka beliau akan menemukan ide-ide kreatif yang akan diterapkannya dalam masalah yang dia hadapi. Oke, baik Bu. Semua yang sudah Ibu katakan tadi saya sudah catat. Berarti Bu Mita sebagai coach ingin Pak Daryanto sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan serta menemukan ide-ide baru yang bisa diterapkan di kemudian hari. Bukan begitu Bu Mita? Ya, betul sekali Bu Anggi. Oke. Agar tidak terlalu lama, tidak memakan waktu terlalu lama, kegiatan coaching ini kita mulai. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Meta dan Pak Daryanto. Oke, terima kasih. Oke, Pak Daryanto, siap? Siap, Ibu. Oke. Assalamualaikum Pak Daryanto. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabarnya? Ya, kalau kabar mah alhamdulillah, Bu. Ya, cuma ini agak sedikit pusing, Bu, saya ini. Kenapa Pak pusing? Puasa Pak ya? Ya, Belum makan? kalau puasa ini sebetulnya lapar ya, Bu, ya arahnya ya. Tapi pusing ini menghadapi siswa ini, Bu, ya. Ini siswa saya ini ya di kelas kok. Ya, gitulah pokoknya, Bu. Oh, menghadapi siswa. Iya, Jadi Bu. kira-kira ada masalah apa Pak? Kok sampai pusingnya itu sampai dana hilang gitu? Iya, itulah. Jadi sebetulnya saya juga ini ngobrol dengan Ibu ini tujuannya gitu, Bu, ya. Mau membicarakan ini ya anak-anak ya siswa kita nih ketika belajar nih terutama menjelang materi baru nih. Saya ini mau ngajar materi baru anak-anak ini kok seperti itu ya ketika saya tes dengan soal seperti itu, Bu. Oh, jadi kira-kira dari permasalahan Bapak yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran di kelas, kira-kira keberhasilannya apa Pak? Dari Ya, pertemuan jadi, kita, Pak. ya kalau keberhasilannya, Bu, ya seperti yang sudah-sudah, Bu. Kalau ngobrol dengan Ibu ini biasanya ada masalah, dapat solusi seperti itu, Bu. Jadi tujuannya ngobrol Ibu itu ini ya, saya mau mencari solusi nih dari permasalahan-permasalahan yang ada, terutama yang tadi yang saya katakan, Bu, berhadapan dengan siswa nih. Ya, ya mudah-mudahan ngobrol dengan Ibu dapat solusi, Bu, dapat ide-ide lah seperti itu. Oke, jadi masalahnya tadi kalau ketemu dengan siswa itu apalagi materinya baru ya Pak ya? Iya, betul. Mereka kesulitan gitu Pak. Iya, Kira-kira betul. kenapa mereka kesulitan itu Pak? Apa Iya. karena ketemu dengan matematika? Wah, matematika atau dengan Pak Daryanto atau gimana Pak? Jadi gini, Bu, ya. Saya ini kan mau masuk materi baru nih, Bu. Jadi matematika kita ini tentang limit trigonometri, Bu, ya. Jadi saya ini di awal ya namanya materi limit trigonometri kan materi baru, Bu, untuk anak-anak kelas 12 ini kan. Jadi saya melakukan tes diagnostik kayak gitu, Bu. Nah, ketika soal saya berikan ke anak-anak, kemudian saya periksa, saya lihat hasil dari tes diagnostik ini ternyata hasilnya sangat rendah gitu, Bu. Nah, hasilnya sangat rendah ini saya analisis lagi. Bagian mana sih mereka yang mengalami kesulitan? Ternyata
anak-anak ini mengalami kesulitan di bagian trigonometrinya gitu, Bu. Jadi trigonometri ini sebetulnya sudah dibahas di kelas 10 gitu ya. Kelas 11 juga ada, tapi kelas 12 kok mereka ya kalau dari hasil analisis kami sepertinya mereka nol kayak itu, Bu. Sama sekali tidak paham itu tentang trigonometri itu. Itu masalahnya. Jadi bagaimana mereka mau lanjut, Bu, ke materi limitnya gitu Jadi kalau sebenarnya trigonometrinya belum. Iya, Bu. jadi jadi untuk materi limit trigonometri ini, Iya, Bu. jadi anak-anak sebenarnya waktu kelas 10 sudah diajarkan. Iya, Bu. Tetapi mereka sepertinya masih kurang memahami, Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang agar kesulitan itu atau masalah tentang limit trigonometri itu bisa Bapak temukan titik terangnya, Pak? Kira-kira ada kesempatan seperti apa, Pak? Nah, jadi seperti ini, Bu ya. Saya juga berusaha mengidentifikasi ya, Bu. Ini anak ini kenapa ya? Kok masalah trigonometri ini sepertinya nol pemahaman mereka itu ya. Jadi saya memiliki kesempatan untuk menyelidiki lebih jauh, Bu. Jadi anak-anak ini ada yang beberapa yang nilainya lebih yang sangat rendah, terutama ini saya ajak ngobrol ya, ngobrol santai. Ternyata memang mereka ya anak-anak ini merasa materi trigonometri itu memang sulit katanya. Kemudian mereka berharap ya untuk pembelajaran trigonometri itu ada trik-trik khusus, ada treatment-treatment khusus, ada strategi-strategi tertentu sehingga mereka senang. Karena yang trigonometri ini khas matematika, Bu, memang, Bu. Ya, di pelajaran yang lain tidak ditemukan gitu kan. Jadi mereka berharap ya ada apa ya? Kalau dari percakapan saya dengan anak-anak itu terutama yang nilainya paling rendah, mereka inginnya ada inovasi, mungkin seperti itu. Jadi memang Pak ya, jadi kalau ngomongin masalah trigonometri ini ciri khasnya Pak ya. Iya, Bu. Bagaimana caranya Bapak sebagai seorang guru matematika menemukan trik-trik baru agar materi trigonometri ini bisa diterima oleh anak Pak ya. Iya, Bu. Oke. Kalau untuk sekarang Pak ya, setelah Bapak mengajarkan trigonometri, kemudian setelah Bapak melakukan tes, kemudian anak-anak sudah diajak ngobrol santai, kira-kira kalau ada rentang nilai 1 sampai 10, sekarang Bapak berada di posisi mana, Pak? Nah, ini kalau diminta untuk menentukan rentang, Bu ya, ini sebetulnya saya ini agak malu nih, Bu ya. Ini benar, Bu, kemampuan anak-anak ini khususnya yang trigonometrinya saja, Bu ya, karena memang saya fokuskan ke situ. Ini anak-anak nih berada di rentang 4, Bu, bisa, Bu. 4, kalau misalnya 10 itu sangat tinggi, 1 itu sangat rendah, mereka adanya di 4 gitu. Ini sudah ya hampir-hampir jatuh lah itu, Bu. Pemahaman mereka tentang trigonometri itu yang paling mudah saja mereka mengalami kesulitan. Makanya saya berani nih kalau mau dibuat rentang nih anak-anak ada di rentang 4 nih untuk trigonometrinya ini, Bu. Waduh, jadi kalau dilihat dari rentangnya benar-benar jauh, Pak ya. Jadi Betul, rentang dari 1 sampai 10 ini Bapak berani ngasih rentang 4. Iya. Kira-kira Pak, kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Jadi di sini kan Bapak kan dengan kita bertemu ini kan ada ingin ketemu sedikit kira-kira apa Pak yang Bapak miliki untuk meningkatkan dari rentang 4 tadi jadi lebih tinggi lagi, Pak? Iya, Bu ya. Jadi saya ini ketika tadi ngasih tes diagnostik, kemudian ketika saya periksa, saya analisis hasilnya kok rendah, terutama di bagian trigonometri. Kemudian saya berusaha ngobrol dengan anak-anak yang nilainya rendah ini, ternyata mereka ya sepertinya ini ya, Bu ya, menurut pandangan kami mereka butuh strategi tertentu untuk trigonometri ini. Nah, saya teringat pernah saya berkunjung ke suatu sekolah gitu ya, Bu ya. Suatu sekolah dalam sebuah pelatihan itu saya melihat di sekolah itu di dinding-dindingnya ya termasuklah di tangganya gitu itu dilengkapi dengan poster-poster yang berkaitan dengan mata pelajaran
termasuk yang matematika gitu Bu. Dan poster itu didesain sebegitu menarik di posisi yang mudah untuk dilihat. Jadi ketika anak-anak masuk ke lingkungan sekolah, dari jauh mereka sudah terlihat, oh di situ ada katakanlah rumus atau formula fisika, rumus atau formula matematika yang berkaitan dengan trigonometri. Kemudian di sana ada kata-kata bijak, di sana ada lagi nasihat-nasihat gitu. Nah, di sini ketika saya teringat, ini ngobrol dengan Ibu jadi teringat itu, Bu. Jadi sepertinya bisa ini, Bu, diterapkan di sekolah kita. Saya minta anak-anak ya memanfaatkan waktu untuk mendesain, Bu. Ada rumus-rumus matematika yang berkaitan dengan trigonometri yang sifatnya sederhana, praktis, sering digunakan. Bisa nih saya desain, kemudian dicetak, ditempel di sekitar lingkungan sekolah, Bu. Saya pikir bisa seperti itu, Bu. Menurut saya seperti itu, karena anak-anak tadi pengennya ada teknik tertentu. Kalau saya mau ngajar lagi di kelas materi yang lama, sepertinya tidak memungkinkan, Ibu, karena memakan waktu lagi kan seperti itu kan. Saya pikir bisa, Bu, seperti itu, Bu. Dengan memanfaatkan lingkungan sekolah kita, ya, memanfaatkan kemampuan anak-anak juga nih yang hobi desain gitu kan, bisa rumus-rumus matematika secara sederhana saja didesain kemudian ditempelkan di lokasi-lokasi yang strategis, terutama di kelas-kelas mereka. Menurut saya seperti itu, Bu. Ya, bisa ini dilakukan. Oke, jadi kalau Bapak melihat bahwasanya ada sesuatu yang ingin Bapak coba, salah satu tadi poster, mungkin tadi kalau di lingkungan sekolah Pak ya, mungkin tadi Iya. Bapak sudah ngomong juga lebih spesifiknya kita dengan tampilan yang menarik, Iya. dengan karya-karya menarik, anak-anak akan lebih semangat Pak ya untuk belajar trigonometri, walaupun di awal tadi Bapak sudah melakukan segala macam tes, kemudian ngobrol juga dengan anak ya Pak ya. Iya. Oke, kira-kira Pak, jika Bapak melakukan itu tadi untuk membuat poster, kemudian menempelnya di dinding kelas, ataupun juga di lingkungan-lingkungan sekolah, kira-kira ada hambatan enggak Pak? Kira-kira? Kalau hambatan, Bu, yang bisa terbayang oleh saya sekarang, masalah sumber daya untuk mendesainnya, Bu. Nah, ini jujur saja kalau saya sendiri yang mendesain, ya tentu saya akan kewalahan dan keteteran. Gitu. Nah, makanya di sini saya butuh bantuan nih, Bu. Butuh bantuan dari terutama rekan-rekan yang memang menguasai di bidang desain. Ada rekan-rekan yang mengajar informatika, kemudian rekan-rekan yang membidangi kegiatan ekstrakurikuler, desain juga. Saya butuh bantuan dari mereka untuk membantu saya. Jadi nanti konsep posternya tadi bisa dari saya, kemudian untuk konsep desainnya dari kawan-kawan tadi. Jadi berkolaborasi nih, Bu. Jujur kalau saya sendiri butuh waktu lagi seperti itu, Bu, ya. Nah, makanya dengan kolaborasi dengan kawan-kawan tadi saya pikir bisa, dan juga nanti kolaborasi dengan wakil sarana dan prasarana untuk tata letak, Bu. Karena saya pikir kalau sembarangan mungkin kurang pas, mungkin sekolah punya rencana lain ya di titik-titik itu. Dan tentunya nanti izin kepala sekolah juga, Bu. Oke, betul sekali Pak ya. Jadi kalau di sekolah itu kan biasanya ada nilai estetika Pak ya. Iya, betul. Kemudian juga ada nilai jual. Jadi dari Betul. awal anak masuk di pintu gerbang itu sudah seneng Pak ya. Jadi Iya. memang perlu kolaborasi dengan pihak sekolah, kemudian juga perlu berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki ide-ide cemerlang Pak ya, sehingga desain poster yang akan dibuat kemudian ditempelkan juga kira-kira akan menarik kayak gitu. Pak, kira-kira kapan Bapak akan memulai untuk melakukan kegiatan ini sehingga pelajaran trigonometri yang dianggap sangat sulit tadi bagi anak-anak itu bisa terbantukan Pak dengan strategi ini? Ya, karena materi ini mau diajarkan dalam waktu dekat, Bu, ya. Besok, Bu, saya harus, atau setelah ini, setelah ngobrol dengan Ibu ini, saya akan langsung hubungi rekan yang mengajar informatika tadi, yang mahir di bidang desain grafis tadi, Bu. Saya langsung coba untuk koordinasi dengan beliau, ya.
setelah ini langsung saya WA saja, karena ya alhamdulillah orangnya juga mudah untuk diajak berkolaborasi. Nah, baru nanti saya akan rencanakan dengan beliau, baru keesokannya baru koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan juga kepala sekolah untuk izinnya nanti, Bu. Ya, saya pikir ini harus disegerakan itu, Bu. Ide ini harus segera disegerakan untuk dilaksanakan itu. Jadi kalau tadi kan rentang 1 sampai 10 Bapak ngasihnya beraninya ngasih 4. Nah, kira-kira nanti setelah ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Bapak ini, kira-kira nanti Bapak akan memberikan rentang nilai berapa, Pak? Nah, dari strategi ini ya, setidaknya membuat mereka lebih sering berinteraksi lah, Bu, dengan trigonometri ya. Saya berharap mudah-mudahan nanti anak-anak bisa lebih familiar, lebih paham, lebih senang, sehingga rentang yang tadinya 4 ini saya harapkan bisa mencapai 8, seperti itu, Bu. 8 atau bahkan 9 lah, Bu. 9 lah, Bu. Seperti itu. Fantastik, Pak ya. Jadi dari Ya. 4 bisa jadi ke 9. Jadi betapa penasarannya saya ingin melihat dan ingin bertemu langsung nanti dengan Bapak bagaimana ke depannya tindak lanjut yang Bapak lakukan. Mulai dari persiapan, kemudian dari melakukan aksi, kemudian respon dari anak-anak yang belajar trigonometri itu yang sifatnya sangat sulit untuk diterima oleh mereka. Walaupun tadi Bapak bilang mau mengulang kembali materi tersebut kan rasanya tidak mungkin, Pak ya. Sedangkan Bapak kan sudah dikejar oleh materi-materi selanjutnya. Kira-kira Pak, setelah ngobrol dengan saya, apa yang Bapak rasakan? Iya, Bu. Tadi awalnya saya pusing, Bu. Jujur. Mau ngobrol nih, Bu. Tadi pusing, ada kekhawatiran ya. Takutnya Ibu ada kerjaan lain gitu ya. Tapi ternyata ya alhamdulillah ngalir ya. Seperti mengalirnya air. Ibu tadi ya secara tidak langsung sudah memandu saya nih, Bu. Mengingatkan saya akan ya pengalaman-pengalaman di tempat lain ya. Di sekolah lain. Yang diterapkan di sekolah kita ya. Sehingga rasanya ini plong, Bu. Ini tinggal berkolaborasi dengan rekan-rekan, khususnya yang tadi desain grafis tadi, kemudian dengan wakil kepala sekolah ya bidang sarana dan termasuk juga dengan kepala sekolah ya untuk penerapan ide kami tadi, Bu. Ini rasanya lebih lega ini, Bu. Sudah dapat ide dan saya berharap ya mudah-mudahan anak-anak nanti ya lebih familiar dengan materi trigonometri ya sehingga tadi harapan saya yang tadinya nilai atau rentangnya ada di skor 4 meningkat, Bu, jadi skor 8 bahkan 9. Harapan saya seperti itu, Bu. Dan perasaan saya tadi lebih plong ya, lebih lega, Bu. Pusingnya sudah mulai hilang sekarang, Bu, gitu. Luar biasa Pak ya, dari 4 ke 9. Nanti Pak ya mulai besok Pak ya, karena kan memang materi ini kan harus cepat. Nanti kita akan ketemu lagi 2 minggu atau seminggu yang akan datang Pak, karena besok sudah mau diterapkan, atau setengah bulan yang akan datang kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, boleh, Bu, boleh, Bu. Oke. Boleh. Ya, saya Bu. nanti Siap, akan Bu. ya melihat Pak ya perkembangannya dari tadi yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan dengan rasa plong, dengan rasa lega, ibarat kata pusingnya tadi sudah berkurang. Jadi saya ingin melihat seminggu atau 2 minggu yang akan datang. Oke, terima kasih Pak Daryanto sudah berkenan berbagi cerita dengan saya. Mudah-mudahan pusingnya Bapak berkurang setelah bertemu dengan saya, kemudian Bapak mendapatkan solusi dari percakapan kita yang tidak lama ini, Pak ya. Siap, Bu. Terima kasih. Oke, Pak Daryanto, dari strategi yang Bapak lakukan tadi, komitmennya apa ya, Pak ya, kira-kira? Ya, Bu. Jadi kalau masalah komitmen ini berarti masalah bagaimana saya berjanji terhadap diri saya sendiri sebetulnya, Bu ya, bertanggung jawab. Ini strategi ini harus dilaksanakan nih. Ya tentunya komitmen yang pertama terhadap diri saya sendiri, Bu ya. Saya harus bisa bertanggung jawab nih ide ini,
harus dilaksanakan seperti itu. Dan tanggung jawab terhadap strategi ini yang pertama saya berkomitmen dengan diri saya sendiri, kemudian saya berkomitmen juga terhadap peserta didik ya, bahwa yang saya lakukan ini harus ada arahan pengarahan terhadap peserta didik, terhadap anak-anak, terhadap murid-murid nih supaya mereka paham seperti itu kan. Dan kolaborasi tadi juga Bu, bagian yang terpenting dengan rekan sejawat yang menguasai bidang desain grafis, kemudian juga dengan wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Ya, saya yakin tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama, ya bukan hanya masalah saya di kelas sebetulnya, tapi nanti kalau misalnya masalah ini dibiarkan bisa menjadi masalah global sifatnya di sekolah, siswa atau anak-anak tidak mampu memahami salah satu materi gitu. Apalagi materi ini menurut saya ya sangat penting di matematika seperti itu Ibu. Oke. Kemudian untuk kedepannya kira-kira tindak lanjut kemudian harinya bagaimana Pak? Ya, jadi untuk kedepannya Bu, ya setelah saya pikir berkomitmen terhadap diri saya sendiri, nanti kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan wakil kepala sekolah dan kepala sekolah, ya saya berharap ini bisa efektif gitu. Tinggal ada satu lagi Bu yang menurut saya perlu dipertimbangkan selain masalah desain kemudian tata letak, tinggal bagaimana caranya agar ini desain yang sudah terpasang ini bisa bertahan lama. Makanya diperlukan kerjasama nanti. Saya juga berusaha untuk koordinasi dengan pihak sekolah, terutama dengan penjaga sekolah juga untuk mengamankan seperti itu ya. Takutnya nanti ada tindak-tindak yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, jadi dari kegiatan kita, dari pertemuan kita hari ini, kira-kira Pak, kesimpulannya apa Pak? Apa yang ingin Bapak simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Ya, jadi ya ini tadi Bu, ya, yang saya lihat di awal anak-anak kemampuan trigonometri khususnya sangat rendah. Ya dengan ngobrol bersama Ibu, saya mendapatkan sebuah ide mengingat kembali masa lalu, bukan masa lalu sih, baru-baru ini sebetulnya ya, berkunjung ke sekolah lain, mengikuti pelatihan, mengingat bahwa ada nih ya metode-metode yang strategis yang tidak makan waktu di kelas itu dengan cara mendesain poster tadi ya, poster yang berisi rumus-rumus matematika yang praktis bisa dilihat, bisa diingat secara mudah dan diletakkan, ditempel di lingkungan-lingkungan sekolah yang strategis. Dan juga tadi berdasarkan percakapan Ibu juga tercetus ide untuk berkolaborasi bukan saya sendiri saja tapi dengan kawan yang mengerti ahli di bidang desain grafis, termasuk juga pihak yang berkepentingan di sekolah, yaitu kepala sekolah khususnya tadi ya, termasuk juga tadi wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Mungkin itu Bu yang dapat saya simpulkan, dapat saya ambil solusi nih dari masalah saya nih. Itu. Oke, terima kasih Pak Daryanto ya sudah mau Ya, Bu. berbagi dengan saya. Ya, saya yang Mudah-mudahan berterima kasih Bu. ya Iya. minggu depan atau 2 minggu lagi kita ketemu lagi, kita Siap, Bu. akan membahas kelanjutan dari rencana aksi yang sudah Bapak siapkan dan bagaimana pertanggungjawabannya nanti ke depannya. Siap Bu, siap. Oke. Ya. Terima kasih Pak ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas praktik coachingnya Pak Daryanto dan Bu Meka di Puklos. Terima kasih Bu. Hari ini luar biasa sekali ya praktik coaching kita hari ini. Baiklah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Meta berkaitan dengan praktek coaching kita hari ini. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching yang telah Ibu lakukan. Tadi secara garis besar saya lihat alur ceritanya udah ada, jadi tujuannya sudah ada. Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi Pak Daryanto. Lalu sudah teridentifikasi permasalahan apa, yaitu Pak Daryanto mengalami masalah pada materi baru, di mana materi itu adalah materi limit trigono, lalu materi trigonometrinya itu setelah dilakukan tes diagnostis ternyata hasilnya sangat rendah. Tidak dipungkiri memang materi itu materi yang sangat sulit
ya. Lalu Pak Daryanto berhasil mengidentifikasi permasalahan dengan melakukan percakapan kepada anak didiknya, bahwasanya diperlukan inovasi terhadap pembelajaran, lalu direncanakannya yaitu dengan melakukan apa namanya, setelah melihat sekolah lain, sekolah di luar sana, di mana terdapat berbagai poster di dinding sekolah atau di tempat-tempat di sekolah yang berkaitan dengan pelajaran. Jadi berkeinginan untuk mewujudkan itu dengan dengan mendesain poster-poster tersebut yang berkaitan dengan materi trigonometri yang akan dibuat sedemikian hingga sederhana tapi menarik, ditempel di namun tidak mengurangi estetika sekolah itu. Nah, di sini Pak Daryanto juga dari segi tanggung jawabnya itu sudah terlihat bahwasanya adanya tanggung jawab di sini, dia melakukan tanggung jawabnya terhadap dirinya, itu terhadap dirinya sendiri, lalu terhadap peserta didik, dan mampu berkolaborasi dengan sejawat untuk menjaga poster yang sudah dibuat agar dapat dipakai lama atau bisa dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Di sini juga harus berkolaborasi dengan wakil sarana dan prasarana serta kepala sekolah. Dan yang terakhir itu penjaga sekolah ya, yang agar sudah dibuat itu bisa dijaga dengan baik. Nah, dari tadi yang evaluasi saya sudah checklist ya tentang semua yang ada di Alutita sudah tampak dari awal sampai akhir. Sudah ada tanggung jawabnya juga di akhir untuk Alutita, semuanya sudah tercapai menurut saya. Kemudian yang kedua di awal tadi Bu Mita itu mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Jadi memilih indikator kompetensi coaching yaitu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, di sini juga sudah tampak sekali Bu Meta mengeluarkan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk memberikan solusi ya, dan dapat memancing coaches yaitu Pak Daryanto agar memunculkan potensi yang ada pada Pak Daryanto untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, yang akan saya tanyakan nih, pertanyaan yang pertama buat Bu Meta, setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator pencapaian pengembangan, apa yang tampak dari indikator tersebut pada saat Ibu melakukan coaching tadi? Kalau saya melihat indikatornya, saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Daryanto. Jadi dari pertanyaan saya tersebut, Pak Daryanto bisa menemukan ide. Salah satunya tadi membuat poster. Jadi kalau untuk orang yang memang belum pernah melihat ke sekolah lain, maka mungkin Pak Daryanto tidak akan menemukan ide atau solusi untuk membuat poster tersebut. Bahkan poster tersebut pun bukan hanya poster biasa. Dia menyebutkan tadi menggunakan desain grafis. Jadi kalau untuk anak SMA yang diajar oleh Pak Daryanto, kemudian rekan-rekan sejawat, mungkin itu semua bisa diterapkan oleh Pak Daryanto. Jadi dengan pertanyaan tersebut ternyata Pak Daryanto bisa mengembangkan idenya yang tadinya hanya melihat di sekolah yang dia tinjau, kemudian dia bisa memunculkan ide, lalu mengajak rekan-rekan sejawat untuk menerapkan ide tersebut. Bahkan bukan hanya rekan sejawat, pihak sekolah pun dilibatkannya. Mudah-mudahan dengan adanya poster baik di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas, permasalahan yang dihadapi oleh Pak Daryanto tadi tentang limit trigonometri itu seiring dengan waktu bisa akan terselesaikan. Itu Bu Anggi. Baik Bu Meta, tadi Bu Meta juga sudah melakukan coaching dan sudah tahu bagaimana perasaannya menjadi coach ya. Nah, tadi juga sudah mencoba mengembangkan potensinya sebagai kompetensi coach dalam hal mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk
coaching yang akan datang. Misal nih, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Meta atas coaching pada hari ini? Mungkin saya lebih tertarik dengan kehadiran penuh kayak gitu. Karena pada dasarnya ketika saya melakukan coaching dengan Pak Daryanto, itu banyak pikiran-pikiran lain yang menghinggapi kayak gitu kan, sehingga konsentrasi saya itu agak pecah kayak gitu. Jadi saya berusaha bagaimana saya bisa menghadirkan diri saya ketika melakukan coaching dengan Pak Daryanto itu betul-betul penuh kayak gitu. Tidak ada pengaruh yang lain. Itu mungkin untuk yang selanjutnya, Bu. Kalaupun untuk jika nanti ada waktu lagi, mungkin saya akan yang ketiga. Jadi mendengarkan dengan aktif. Bahkan kalau bisa, Bu, untuk pertemuan yang kedua atau coaching yang kedua, saya sudah harus bisa memiliki 3 kompetensi ini, Bu. Baik, baik ya, Bu Meta sudah berharap untuk pertemuan coaching selanjutnya itu bisa menghadirkan 3 kompetensi coaching, yaitu adalah kehadiran penuh, pendengar aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Bu Meta. Sepertinya waktu kita sudah cukup. Terima kasih juga untuk latihan coaching hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Daryanto dan Bu Meta. Semoga latihan coaching kita hari ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Kita sebagai seorang pendidik, jadi kita sebagai seorang pendidik bisa melakukan coaching kepada anak didik kita juga dan kepada rekan sejawat kita juga. Saya akhiri latihan coaching kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now.